jauh lebih banyak gitu ya. Rasulullah tidak berdosa ya. Dan kalau kita tidak beristighfar gitu ya, betapa sombongnya kita gitu ya. Seperti itu. Oke. Ya. Oke, teman-teman. Baik ya. Sekarang kita ke morning briefing ya. Morning briefing. Ya. Ada yang mau sharingkan aha moment, teman-teman, aha moment dari conference call Pak Roni tadi ya. Pak Roni conference-nya tadi adalah tentang ini ya, tentang 3 langkah untuk mengubahkan masa depan kita. Ya, caranya gimana? Caranya tahu tuh jelas, caranya adalah yang pertama jelas hasil yang ingin dicapai. Ya, kemudian yang kedua jelas why-nya, dan kemudian yang ketiga adalah ambil tindakan besar-besaran, teman-teman. Ya, jadi yang disebut dengan RPM. Ingat ya, apa? Tulis coba di chat RPM. Result ya, result, kemudian purpose ya, result, purpose, dan massive action. Ya, result hasilnya jelas, kemudian purpose, why-nya jelas, kenapa saya mau mendapatkan hasil tersebut. Kemudian yang ketiga, kita harus melakukan tindakan besar-besaran. Artinya, ya, ketika kita sudah membuat sebuah keputusan, teman-teman, sebuah keputusan ya, jadi disebut keputusan itulah putus tus tus tus. Artinya orang kalau mau apa namanya, mau bergerak gitu ya, itu enggak maju mundur cantik gitu kan, maju mundur cantik nggak gitu ya. Kalau mana maju mundur cantik gitu kan, itu belum membuat sebuah keputusan gitu ya. Nah, teman-teman tahu nggak ini lukisan apa? Ini salah satu lukisan yang saya sangat suka. Saya suka banget gitu ya. Ada yang tahu lukisan siapa ini? Nah, coba tulis tulis tulis. Tulis. Ada yang tahu nggak nih lukisannya siapa? Saya nunggu nih yang di chat. Ah, belum ada nih. Ayo tulis. Yang di chat. Lukisannya siapa nih? Yang nggak tahu ya udah nggak tahu teh siapa ya gitu. Oke, Bu Laili ya, Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, ini beliau ini adalah Sultan Muhammad Al-Fatih ya. Beliau nama sultannya itu sebenarnya Muhammad ya. Jadi Mehmet, Sultan Mehmet. Jadi Mehmet itu bahasa Turki ya, bahasa Turki terhadap Muhammad ya. Beliau disebut dengan namanya adalah Sultan Muhammad, tapi gelarnya adalah Al-Fatih. Ya, Al-Fatih itu artinya the conqueror ya, sang penakluk. Nah, jadi kalau bahasa baratnya gitu kan, bahasa Inggrisnya itu, oh bukan, ini bukan Salahuddin Alayubi Pak Fuji ya, ini Sultan Muhammad Al-Fatih ya. Jadi Al-Fatih itu atau disebutkan kalau bahasa ininya adalah pemenang gitu ya, tapi kalau bahasa itunya ya, bahasa baratnya itu adalah the conqueror gitu ya. The conqueror itu sang penakluk gitu, penakluk Konstantinopel. Nah, kita belajar nih teman-teman, kita belajar ya, mungkin ya tadi mungkin ada gitu ya sebersit gitu ya ketika Pak Roni ngajarin tadi gitu ya, ah ini mah ilmunya ilmu barat banget sih gitu ya, seperti itu mungkin ya, mungkin ya ilmunya ilmu barat banget nih. Kita belajar tentang ilmu RPM ini dari Sultan Muhammad Al-Fatih, teman-teman ya. Jadi dimulai ya, ini dimulai dari Sultan Muhammad Al-Fatih ini ya, itu beliau benar-benar membuat yang namanya RPM itu. Beliau jelas hasilnya. Apa hasilnya? R-nya, hasilnya adalah beliau ingin membebaskan Konstantinopel. Bahasanya bukan menaklukkan, teman-teman. Ya, bahasanya tuh bukan menaklukkan, tapi membebaskan Konstantinopel. Kenapa? Karena pada saat itu Konstantinopel itu berada dalam sebuah rezim, ya, sebuah rezim, seorang raja yang sangat kejam, ya, yang kejam, yang kemudian rakyatnya itu tersiksa, ya, rakyatnya itu mereka bersenang-senang, tapi rakyatnya, nah, seperti itu gitu ya. Jadi dia rezim yang membuat rakyatnya itu menjadi tidak bahagia. Nah, eh, Islam, ketika Islam ingin membebaskan Konstantinopel, maka ingin membahagiakan semua ya dengan
Islam gitu ya. Makanya Islam disebut dengan rahmatan lil alamin. Ya, jadi purpose-nya jelas, yaitu apa? Yaitu pembebasan Konstantinopel ya. Kemudian ya P-nya apa? R resultnya ya. Resultnya tuh jelas. Pembebasan Konstantinopel. Kemudian P-nya apa? Purpose-nya. Kenapa beliau ya? Kenapa beliau itu dari sejak lahir teman-teman ya, jadi kalau teman-teman membaca, kalau saya ya suka banget baca buku di kisah Al-Fatih itu ada banyak ya, baik dia berupa buku Al-Fatih 1453 ya kalau nggak salah ya, itu karyanya Ustadz Felix Xiao. Terus kemudian juga ada yang berupa komik ya, jadi kalau buat anak-anak teman-teman boleh cari komiknya tentang Muhammad Al-Fatih ya, Muhammad Al-Fatih 1, 2, 3. Kemudian juga Al-Fatih versus Dracula itu ada juga gitu ya. Nah, itu boleh banget teman-teman beli kemudian kasihin ke anak-anak ya. Nah, jadi Sultan Muhammad Al-Fatih ini dari sejak beliau lahir ketika ayahnya itu sedang membaca surat Al-Fat gitu ya. Jadi ketika membaca surat Al-Fat, kemudian eh, Muhammad Al-Fatih ini lahir gitu ya. Terus kemudian dari sejak kecil beliau sudah ditanamkan impian untuk menaklukkan ya, untuk membebaskan Konstantinopel. Gitu ya, seperti itu. Untuk membebaskan Konstantinopel. Nah, ya, purpose-nya apa? Purpose-nya ya, purpose-nya adalah ingin menjadi pewujud dari basyirahnya Rasulullah, teman-teman. Ya, basyirahnya Rasulullah. Ya, Rasulullah punya bisyarah ya, bukan basyirah, bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira. Ya, bisyarahnya Rasulullah bahwa suatu saat itu akan ditaklukkan Konstantinopel. Ya, yang menaklukkannya adalah jenderal terbaik dan pasukannya adalah pasukan terbaik. Gitu ya, itu bisyarahnya Rasulullah. Nah, itu adalah purpose-nya. Purpose dari setiap sahabat yang kemudian mereka menuju ke Konstantinopel. Ya, purpose dari semua sultan, dari Sultan Sultan Utsman ya, pendiri Kesultanan Turki Utsmani, sampai kemudian ke Muhammad Al-Fatih, teman-teman. Ya, dan yang kalau kita lihat ya di RPM tadi, result, purpose, sama M-nya. M ini apa? M ini adalah massive action-nya. Ya, massive action-nya ada yang harus dilakukan untuk mencapai purpose tadi. Betul ya? Untuk mencapai resultnya tadi. Ada gitu yang harus dilakukan. Dan ini adalah massive action. Action besar-besaran, teman-teman. Action apa? Action besar-besaran. Sultan Muhammad Al-Fatih, sultan-sultan yang sebelumnya gitu kan, Sultan Bayazid, ya ayahnya dan ayahnya lagi, ayahnya lagi, ayahnya lagi gitu ya. Itu tidak bersantai kemudian ya kan bisyarah Rasulullah pasti terjadi gitu kan. Ya udah, yakin aja pasti terjadi. Apakah begitu yang dilakukan? No, no. Ya, itu tidak beliau lakukan. Yang beliau lakukan adalah ya ada eh, keinginan, ada impian, ada alasan, dan beliau melakukan massive actionnya. Ya, peperangan yang dilakukan oleh beliau sangat luar biasa dan menjadi kisah, ya, menjadi kisah yang tidak hanya diceritakan oleh umat muslim tapi seluruh dunia, teman-teman ya. Teman-teman pasti tahu kisahnya ketika beliau menyeberangkan kapal gitu ya, ketika beliau menyeberangkan sekian belas kapal itu melewati bukit tanpa suara, tanpa ketahuan seorang pun. Itu yang kerennya ya, nggak berisik tuh, ya nggak berisik tuh, pasukan-pasukannya memindahkan kapal yang besar-besar itu melewati gunung. Nah, ya. Jadi apa? Jadi ada sebuah massive actionnya. Nah, maka teman-teman apa nih yang harus kita lakukan ya? Pertama, teman-teman harus buat keputusan. Ya, kenapa? Karena memang dunia itu sedang berubah. Ya, dunia itu sedang berubah. Kalau teman-teman saat ini mungkin ada di sebagian yang dinar gitu ya.
yang udah melek dinar. Kalau saya bilang sama teman-teman semua, semua tim saya harus melek dinar. Semua tim saya harus melek emas. Ya, nggak boleh enggak. Kenapa? Karena saat ini dunia sedang berubah, dia sedang ada pergerakan kekayaan namanya, teman-teman. Ya, jadi sedang ada yang namanya pergerakan kekayaan. Nah, orang-orang yang bersiap, ya, yang bersiap dengan keuangannya, ya, yang bersiap dengan dia mempersiapkan dirinya, mempersiapkan keluarganya, gitu ya. Salah satunya adalah dengan emas, ya, maka insya Allah dia yang akan selamat. Ini adalah salah satu bisyarahnya Rasulullah juga. Benar nggak? Ya, jadi Rasulullah tuh bilang gitu. Kalau misalkan ada ya ahli ekonomi yang bilang Bitcoin lebih oke gitu kan, apalagi yang tadi Pak Roni bilang tuh ya apalah gitu ya, saya nggak terlalu paham tuh gitu ya, atau mungkin macem-macem lah gitu kan. Kita cuma bersandar sama kata-kata Rasulullah aja ya, sama sabdanya Rasulullah aja gitu, bahwa di akhir zaman, ya, di akhir zaman itu tidak akan ada yang berarti lagi, ya, kecuali dinar dan dirham. Nah, kenapa sih magnet rezeki nggak ada dirham? Karena di Indonesia itu tidak diatur, ya, tentang dirham, hanya diatur tentang dinar. Ya, jadi kalau dinar ada secara undang-undangnya, gitu ya. Jadi teman-teman, ya, pertama tuh kita harus bersiap. Ya, bersiapnya gimana? Ya, bersiapnya adalah, ya, bersiapnya dengan, ya, nah ini ya, jadi kita harus bersiap. Keajaiban itu terjadi ketika kita bersiap, teman-teman. Saya ulangi lagi, keajaiban terjadi ketika kita bersiap. Ya, grup kita namanya Amazing, keajaiban, gitu ya. Dan kita ingin dapatkan keajaiban, rezeki tanpa hisab dari Allah, gitu ya. Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, mendapatkan keajaiban, tapi ya itu beliau bersiap. Bersiapnya dengan apa? Ingat prinsip rem dan gas. Ya, kalau di kita, ya, di Mahat Rezeki nggak cuma gas doang. Ya, nggak cuma sekedar massive action gas, nggak cuma itu ya. Tapi bersiap pertama adalah bersiap dengan membersihkan diri dari dosa. Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, ketika beliau memilih pasukannya, teman-teman. Jadi di Turki itu ada sebuah pasukan elit, ya, sebuah pasukan elit tuh namanya Janissary. Ya, teman-teman, ada yang mau ke Turki? Ya, Magnet Rezeki nanti kita akan buka trip Turki, ya, dan biasanya trip Turki itu kita bisa open ke semuanya kalau misalkan teman-teman mau beli gitu ya, seperti itu gitu ya. Jadi kayaknya sih tahun depan. Nah, gitu ya. Mau lagi Mbak Hani ya. Semangat Mbak Hani ya, kita ke Turki lagi insya Allah ya. Karena pengen banget gitu kan ke Turki. Turki itu penuh dengan keajaiban, teman-teman ya. Nah, jadi Sultan Muhammad Al-Fatih ketika beliau memilih pasukannya, ya, itu adalah pasukan terbaik, teman-teman. Jadi pasukan elit Turki adalah pasukan terbaik, ya, yang dididik dari kecil. Ya, jadi kalau teman-teman belajar itu dia dididik dari kecil gitu ya, dari kecil di apa diajarin gitu ya, diajarin, dan kemudian yang dijaga apa? Yang dijaga adalah sholatnya, yang dijaga adalah tilawahnya, gitu ya. Maka ketika pada saat itu ya Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian berdiri di depan pasukannya, kemudian bertanya, "Wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang, ya, pernah meninggalkan sholat fardu dari sejak baligh?" Itu nggak ada yang duduk, gitu ya, nggak ada yang duduk. Nah, kemudian nih, siapa di antara kalian yang, gitu ya, jadi ditanya ditanya terus gitu ya. Nah, sampai kemudian di akhir ditanya, siapa di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah. Ya, jadi tanya tuh sholat fardunya, sholat tahajudnya gitu kan. Kemudian sampai di akhir adalah sholat ba'diyah dan qobliyah. Ternyata yang berdiri itu tinggal Sultan Muhammad Al-Fatih seorang. Artinya apa? Artinya pasukannya itu memang sudah pasukan terbaik dengan ruhiyah terbaik, teman-teman.
ya dengan ruhiyah yang terbaik, dengan iman yang terbaik Ada gitu ya. dosanya. Dia membersihkan diri dari dosa Iya. gitu. Dan ini juga yang kita lakukan di sini. Kalau teman-teman mau dapetin rezeki ya, maka Temenin praktekan buat gitu ya, lihat praktekan ilmu magnet rezekinya enggak gitu ya, apa praktekan ya. Kalau mau kayak riset gini lagi, tiap riset hari lah teman-teman ya. Kayak saya kemarin habis ikut camp jadi masih kebawa banget gitu ya, dan itu masya Allah gitu jadi kan, masya Allah dokter luar biasa. Kalau saya nggak bisa ikut camp teh gimana, gitu banyak yang karena gratis ada di tapi YouTube, maaf ada di Telegram gitu kan, teman-teman dengerin. Dan yang penting adalah dipraktekkan. Jadi pertama adalah bersiap dengan membersihkan diri dari dosa. Kemudian yang kedua, bersiap dengan ikhtiar terbaik, teman-teman. Bersiap dengan ikhtiar terbaik, memuliakan dan membahagiakan orang lain. Siap? Niatnya. Niatnya ya, membahagiakan dan memuliakan orang lain. Oke? Ya. kalian Nah, ini masih demam ya ketika kita tadi saya bilang ini bahwa udah nggak dunia demam itu sedang berubah, ya, kita bersiap dengan emas. Mungkin ada yang bilang, "Teh, saya mau juga sih beli emas, tapi nggak punya uangnya." nggak bisa spray loh Gitu ya. Saya mau beli gitu kan emasnya, tapi uangnya nggak ada. ya Gimana kan Teh gitu kan? Ini Bu Rini Ivo. Teh Yuni gimana nih? Saya setelah beberapa bulan pensiun bukannya beli dinar, malahan sudah beberapa kami kali mari buyback dong dinarnya. Nah, disinilah pentingnya kami ya, masuk karena yang siapin namanya bibit finansial itu nggak cuma lumayan mengumpulkan, sebelum nggak cuma nabung, tapi apa? Tapi bekerja untuk mencari, seneng aja ya, kalau mencari uang yang akan kita simpan. Betul ya? Yes, gitu kan. kita minum Itu lagi yang harus dilakukan. Ya, tinggal kita pilih ikhtiarnya apa nih? Kira-kira bisnis mana yang akan memberikan hasil yang terbaik? Kira-kira bisnis apa yang akan memberikan komisi yang besar nih buat kita? Gitu ya, supaya kita bisa bersiap gitu ya, seperti itu. oh Nah, yang online dari sekian bisnis yang saya lakukan teman-teman ya, oh maka ini kan bisnis buat kita ini udah yang terbaik. dokumennya ketemu dulu Kenapa? Karena satu, dia punya pangsa pasar yang besar, betul? Yes, gitu kan. Kenapa? Karena kita fokusnya di anti aging, kita fokusnya di kesehatan. Ya, siapa orang yang nggak mau sehat? Semua orang mau sehat. Pangsa pasarnya besar banget. Setuju? Setuju, teman-teman? Yes, gitu. Pertama itu, kita mau beli dinner nih, gitu kan, tapi uangnya nggak ada, gitu kan. Maka harus yang dilakukan apa? Yang dilakukan ya kerja, ah gitu ya, kerja. Gitu ya, seperti itu. Kerja, ikhtiar, dan jadi ikhtiar terbaik ini itu dia. Makanya juga saya tulis prinsip rem itu dan juga gas. itu Membersihkan diri suaranya dari juga dosa, kemudian kompetitif ikhtiar yang tapi terbaik. banyak Ikhtiar terbaiknya gitu kan, lihat gitu. Bisnis apa nih yang paling menghasilkan? Teman-teman bayangin ya. Ketika kita closing, ya closing satu paket IO Pro. Kalau kita sudah memang sudah apa sudah seorang duta sehat yang premium, artinya kita sudah beli program ya, dan kemudian kita jalankan programnya dan iya kita sharingkan ke orang gitu kan programnya, orang itu beli programnya dengan eh, rekomendasi kita, kita dapatkan komisi 1 juta, teman-teman. Kita dapatkan komisi berapa? 1 juta. Kalau teman-teman yang affiliate free gimana? Yang free ya 500 ribu ya. Teh, aku baru free doang nih bisanya. Ya nggak apa-apa. Ya teman-teman, kalau free apa yang harus dilakukan? Nih, apa yang harus dilakukan ya? Nah, ini kita lihat nih, gimana sih cara jalankan bisnisnya? Yang pertama, teman-teman. Yang pertama, kenapa ini saya kasih yang pertama? Ya, karena kamu memang masih ini strategi yang paling efektif. Ya, dari strategi yang paling efektif adalah be the product of the product. Be the product of the product. Ya, dan 3C. Cobain, ceritain, demam cuanin. kemarin tuh demam Nah, terus ya apa? ya untuk Cobain, cek darah itu ceritain, sama trombosidnya di bawah cuanin. normal Nah, tapi sama kalau katanya kemarin sama itu, kalau Pak Nas ada satu kita lagi cek apa ya? lagi trombosidnya turun lagi Nakut-nakutin apa? Saya nggak ingat gitu ya. Pokoknya intinya adalah kita cerita sama dia kalau kamu nggak jaga kesehatan gitu ya, maka harus dilakukan. Oke, kita lihat ya. Yang pertama, gimana cara jalanin bisnis? Yang pertama adalah be the product of the product. Teman-temannya memang harus pakai. Oh, berarti saya oh buat was-was ya, Mbak Hania.
Jadi yang pertama itu adalah kitanya itu memang pakai produknya. Jadi Kita cek pakai cek aja. programnya. Ya, Kalau kita misalnya ngerasain aplikasi-aplikasi khasiatnya. yang Ya, di kita itu kan ngerasain harusnya kita khasiatnya. jadi Karena caranya ketika kita ngerasain khasiatnya, kita bikin testimoni iya. pribadi, maka ketika kita share ke orang, itu lebih Oh, efektif. ada Teh nggak punya benar. uangnya, ya, buat beli. Oh, jadi Gitu kan, buat beli nggak punya uangnya. Kalau saya punya prinsip, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, oke. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan teman-teman jangan melihat program IO Pro ini cuma sekedar saya beli dan saya pakai sendiri. Jangan. Ya, tapi teman-teman begitu beli, ya, begitu beli programnya, teman-teman langsung bilang, itu juga. saya mau balik modal. Itu langkah pertama. Cuma Ya, siapa di biasanya sini kalau yang sudah balik modal nih, teman-teman? Oh, cemas, Mbak Reni. Ya, benar-benar. itu kan nggak Ya, benar-benar. dipakai. Ya, jadi kalau sama Pak Nas itu ada tambahan C-nya, yaitu Habis cemas. itu Ah. Maksudnya gimana? Dicemas-cemasin gitu loh orang. Ada aja emang sih Pak Nas ya. Gitu ya. Jadi, nah itu tadi ya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan, teman-teman. Ya, pikirin. Duh, saya tuh kepengen banget nih gitu ya. Kalau saya mau bisa cepat berhasil, kalau saya cuma sekedar free-free aja, saya sharing ke orang waktu gitu kan, terus waktu orangnya nanya, gimana sih rasanya? karena Gimana dia programnya nggak gitu jelas kan, atau orang yang padahal dekat sama kita, kemudian sama dia si nanya, Astri alatnya mana? terus habis itu aku Ini aja, Mbak, lihat di webinar. jadi Bisa itu kayak gitu, biar bisa, ada teman-teman ya. keyakinan kalau Bisa, tapi nggak ngangkat yang paling efektif adalah apa? Adalah langsung dan tunjukin. habis biar Ini saya barangnya seperti ini. Ya, alatnya kayak gini, gadgetnya kayak gini, programnya kayak gini, dan yang saya rasakan seperti ini. Gitu ya, seperti iya itu. Nah, ya. oh anak Oke, di siapa sini tadi ya Bu mau makan Marwiyah terus baru aku pesan Bunda Yuni. Dahsyat, ya keren. Bismillah ya, pagi Bunda itu jam Bu 10 Marwiyah. Nanti setelah itu ya terus langsung teman-teman, apa kemarin kamu targetnya adalah ya balik modal ya. kamu tak berapa Baratna Hapsari, gak cuma balik modal, alhamdulillah menggulung profit setiap bulan ya. Balik modalnya udah di dua bulanan pertama. Yes, teman-teman ya. daripada kamu Jadi makan ini iya masih actionnya kita. Gitu ya, itu nanti Bismillah ya ya. Oke. nggak bisa Kemudian nih kita bisa share ke orang lain, kepo di story, feed, atau ketika ketemu. Jadi kalau ketemu teman-teman langsung bisa demo. Ya, langsung bisa demo. Nah, terus saya belum bisa jelasin, gak enak ya, yaitu langsung gunakan sarana three way call. Apalagi sekarang kita ada sesi apa? Sesi MTC. Ya, sesi Meet the Coach. Ya, sesi Meet the Coach adalah sesi three way call itu. Ya, three way call tuh bareng coach kita, ya. Nah, kemudian kalau mau presentasi, mau minta materinya Bunda, boleh Mbak Emi. Nanti saya sharing ya materi presentasinya. Oke ya. Jadi yang pertama teman-teman, bagaimana cara jalankan bisnisnya ya. Ya tadi yang pertama adalah be the product of the product. Yang kedua, gunakan event prospek. Jadi kita kalau be the product of the product tadi, kita prospek offline ya, prospek offline. Nah, sekarang kita bisa prospek online. Ya, prospek online. Teman-teman mungkin gini, aduh saya pengen banget nih cerita gitu ya, langsung presentasi, boleh banget. Tapi kalau merasa bahwa saya masih belum bisa gitu ya, saya masih belum bisa presentasi, teman-teman boleh undang atau ya orang yang sudah kita demokan, orang yang sudah kita ceritakan gitu ya, terus kita bilang, Mbak, aku tuh sebenarnya belum terlalu tahu banget loh gimana alatnya gitu kan, gimana programnya dan gimana bisnisnya. Mau nggak mau dapetin ilmu yang lebih gitu ya. Nah, maka undang deh gitu ya ke event webinar kita gitu ya, seperti itu. Setelah beli balik modalnya gimana Teh Yuni? Setelah beli balik modalnya jadi gini Bu Rini ya. Kalau kita beli kan kita pakai ya kan. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Ya sharing. Sharing. Jualan. Bahasanya mungkin jangan jualan ya. Kita tuh soft selling kok. Soft selling ya. Selling atau jualan dengan soft banget. Gimana caranya nih? Satu, tadi nih Bu Rini ya. Yang pertama nih tadi ya, cerita ke orang. Pakai produknya,
komitmen buat testimoni pribadi. Kalau testimoni pribadi misalnya nih, tulis gitu kan di story, bikin foto kita before sama afternya. Ya ampun, aku pakai program ini cuma 5 menit, ternyata kok langsung susut 2 senti. Itu orang apa nggak pengen kepo? Emang apaan tuh? Gitu ya, seperti itu. Terus langsung deh kita demoin gitu. Ya, nanti kalau misalkan kita belum bisa jelasin, kita bilang, Mbak, nanti dirimu ikut ya webinar yang hari Selasa. Di situ ada penjelasan tentang programnya. Aku masih baru banget, joinnya belum terlalu paham gitu. Ya, seperti itu. Ketika dia tertarik, Bu Rini, dan dia beli programnya, maka kita dapatkan komisi. Ya, kita dapatkan komisi. Nah, komisinya berapa? Kalau kita cuma free doang, dapatnya 500.000 ya. Kalau kita sudah beli program, ya sudah beli program, maka kita dapatnya itu 1 juta. Ya, kita dapatnya 1 juta. Bayangkan kalau kita sharing ke 6, ada 6 orang yang beli program, ya 6 dikali 1 juta, udah 6 juta, maka sudah balik modal. Ya, kalau misalkan nih sebulan ini saya 2 orang, bulan depan 2 orang lagi, bulan depan 2 orang lagi yang beli, gitu ya, maka dalam waktu 3 bulan kita sudah balik modal. Betul? Yes, gitu kan. Tapi bisa nggak cuma beli doang? Nah, itu sama kayak Pak Roni yang tadi bilang gitu ya. Kita cuma diem doang, berharap eh, tubuh kita berubah. Itu nggak bisa, gitu kan. Sama aja kayak Sultan misalnya gitu ya. Kalau Sultan Muhammad Al-Fatih dapat impian gitu kan nih, Rasulullah tuh punya bisyarah, gitu kan, punya kabar gembira, punya ya apa impiannya Rasulullah gitu. Kemudian umat Islam diam-diam aja gitu. Para sultan itu ya, para sultan, para sahabat itu diam-diam aja, nggak bergerak, nggak akan terjadi apa-apa gitu ya. Jadi ketika kita nih teman-teman sudah ada di bisnis ini, ya bisnis ini bisa dijalankan secara part time, part time. Ya, ini direkam gak sih? Aku udah semangat banget. Enggak ya? Enggak direkam ya? Nggak bisa ngerekam soalnya. Ya, bisnis ini bisa dijalankan secara part-time. Jadi nggak mengganggu semua aktivitas teman-teman yang ada di sini. Ya, nggak mengganggu sama sekali. Gitu ya. Maka kalau kitanya nggak jalanin, ya Masya Allah lah. Gitu ya, seperti itu. Oke? Paham insya Allah ya, Bu Rini ya? Ya, kemudian yang berikutnya. Jadi tadi adalah event of apa prospek offline. Kemudian kita bisa pakai online, teman-teman. Ini adalah cara kita soft sellingnya, gitu ya, soft sellingnya. Bismillah, Bu Rini, insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan ya. Saya selalu bilang kalau misalkan nih, boleh nggak sih teh saya buyback dinar? Boleh. Kalau saya bilang boleh. Ya, kalau teman-teman lihat 10 kerangkeng uang, ya 10 kerangkeng uang, di situ ada poin kalau kita mengeluarkan uang untuk kita mendapatkan sebuah peluang, gitu ya, sebuah peluang dapatkan income lebih, lakukan gitu ya. Dan saat ini ya harga program kita kalau dibandingkan dengan dinar itu turun, teman-teman. Ya harganya tuh turun. Ya, dulu setahun yang lalu kalau ada orang yang mau buyback, buybacknya masih 1 dinar. Sekarang buybacknya setengah dinar cukup. Nah, ya, setengah dinar cukup untuk beli programnya, gitu kan? Nah, oke. Gunakan event prospek online. Gimana caranya? Mengundang, mengundang, undang. Siapa yang diundang ya? Siapa yang diundang? FFBC. FFBC itu apa? Family, keluarga, friends, teman. Ingat aja FFBC, family. Oh, siapa ya yang belum aku undang? Tulis namanya. Friends, siapa nih teman saya? SD, SMP, SMA, kuliah, wali murid. Bisnis, kalian bisnis, teman kerja gitu ya, seperti itu. Kemudian komunitas, teman hobi, teman training, ya, teman training. Kalau teman-temannya banyak komunitas training Magnet Rezeki itu banyak banget trainingnya ya, teman-teman ya. Ada COMR, THMR, SHMR, camp, ya banyak banget gitu kan. Teman-teman bisa tuh, ya nggak cuma sekedar saya menikmati doang gitu ya di sini, tapi saya nggak mau sharing. Kalau kita mau dapetin balik modal ya sharing gitu ya, seperti itu. Cerita, undang orang untuk ke prospek. Jadi kalau ada webinar itu teman-teman bukan cuma kita doang yang masuk ya, bukan cuma kita doang yang masuk. Teman-teman nih semua kan udah affiliate. Ya kan, baik ya mungkin ada yang free, ada yang sudah beli program, sudah affiliate nih. Nah, maka kalau ada webinar nggak cuma masuk doang, tapi ngundang.
ya, mengundang. Gitu. Ingat actionnya, massive actionnya, ya, seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya, selain FFBC, teman-teman juga bisa dari cold market. Ya, cold market ini saya nggak tulis di sini, ya. Cold market ini adalah dengan kita itu bisa membangun personal branding kita, ya, personal branding diri kita. Ya, nah kita diajarin tuh setiap hari Jumat, teman-teman ingat ya, conference call hari Jumat kita akan belajar tentang sosial media, membangun personal branding kita, ya. Dari mulai memperbaiki profil akun, ya, bikin konten, ya, gimana cara bikin kontennya, bangun aja. Ya, bangun personal brandingnya teman-teman. Teman-teman mau, Teh, aku boleh nggak pakai misalnya nih teman-teman catering misalnya gitu ya. Jadi punya catering. Bikin gitu ya, bikin personal brandingnya dari kesukaannya teman-teman catering gitu ya, seperti itu ya kan. Bayangkan misalnya kayak ada satu chef yang saya sering banget suka gitu, namanya Chef Dinda. Nah, Chef Dinda Alamanda, nggak salah ya. Chef Dinda itu followernya banyak banget. Nah, ketika kita sudah mulai sharing value kebaikan gitu ya, itu banyak orang yang follow ke kita. Kita kemudian masukkan ke kolam gitu ya, ya, yang mau tertarik gitu ya, masukin ke kolam. Nanti di kolam tuh kita kasih apa, nanti kita boleh tuh gitu ya, kita boleh, ya, mangga Teh Hani, Mbak Hani, ya, kita boleh tuh kemudian sharing kesehatan dan lain-lain gitu kan, kemudian kita undang ke webinarnya gitu ya. Itu caranya untuk kita bisa jalankan atau mengundang yang cold. Ya, cold itu artinya orang yang kita nggak kenal gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian nih yang mengundangnya kemana, ya, webinar kesehatan. Ah, ini dia. Ya, jadi web pertama adalah webinar dengan tema magnet rezeki. Saya mau ngundang Teh. Ngundangnya kemana? Yang pertama adalah event awal bulan. Nanti insya Allah ya, event webinar kita tanggal 8 ya. Kalau tanggal 1 mepet banget ya. Kita tanggal 8. Ya, paginya itu ada SHMR. Paginya itu ada SHMR, tanggal 8 itu insya Allah ya. Teman-teman kalau di tempatnya itu ada SHMR, teman-teman datang ya. Datang, hadir ya, ikut SHMR di tempatnya masing-masing ya. Kemudian kenalkan bahwa nanti malam ada kajian bareng Bunda Yuni. Gitu ya. Dapat tuh gitu ya, seperti itu undangan. Oke, siap. Nah, jadi nih setiap Sabtu minggu pertama itu akan ada webinar ya, dengan tema yang sesuai dengan kondisi yang lagi viral dan solusi dengan menggunakan nilai-nilai magnet rezeki ya. Sesi yang pertama adalah webinar dengan tema MR. Ini webinarnya itu benar-benar saya nggak jualan ya teman-teman ya, nggak jualan. Tapi saya kasih edukasi gitu kan, edukasi, kasih value, kasih nilai. Jadi eh, undanglah dengan teman-teman tanpa ada rasa nggak enak gitu ya. Undang dengan saya ingin menyebarkan value ini, saya ingin menolong banyak orang gitu ya, membahagiakan dan memuliakan orang lain gitu. Oke. Nah, nanti biasanya di akhir itu saya spill dikit aja gitu ya, paling 10 menit terakhir. Spill aja dikit bahwa kalau ada yang mau tahu bagaimana saya menjalankan bisnis gitu kan, monggo ikut ke sesi 2 gitu ya. Karena banyak yang pengen tahu tuh, Bunda Yuni emang bisnisnya apa sih gitu ya. Banyak teman-teman magnet rezeki tuh yang pengen tahu. Nah, saya memang nggak pernah cerita. Saya tidak memanfaatkan banget gitu ya. Misalnya kan di saat-saat MR lagi camp kemudian saya promo, enggak. Saya enggak kayak gitu ya. Saya enggak mau ya. Nah, maka kita bisa nih yang tertarik, yang mau tahu. Yang mau tahu kan boleh, ada yang nggak mau, ada yang mau gitu ya, seperti itu. Nah, bagi yang mau tahu silahkan masuk ke sesi 2. Nah, itu baru tuh saya jelasin apa sih affiliate yang saya jalankan gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, oke, saya tahu, tapi mungkin ada orang yang bilang gini, oke, saya udah tahu Bunda Yuni. Oke, maaf ya, tapi saya nggak tertarik. It's okay, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi bagi yang tertarik, masuk ke sesi 3, gitu kan. Sesi 3 tentang penjelasan New Affiliate Training.
Siap ya? Nanti dari sini kemudian kita ajak buat ikut trainingnya gitu. Dari sini mungkin ada yang tertarik langsung program ada gitu kan. Tapi ada juga yang tertarik saya mau affiliate free dulu deh. Nggak apa-apa teman-teman. Ya nggak apa-apa. Sambil belajar sambil ngikutin ya. Nah kemudian yang kedua. Yang kedua bisa dengan webinar kesehatan. Karena MR itu ya event kita cuma di awal bulan. Tapi kalau webinar kesehatan itu setiap minggu. Ya, apa? Setiap Iya, coba nanti minggu. disampaikan ya. Bentar ya, itu setiap minggu nih kalau webinar kesehatan ini ya. Jadi webinar kesehatan ini setiap minggu. Jadi setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 10 ini akan sharingkan tentang tema-tema kesehatan. Teman-teman, tema-temanya menarik dibawakan oleh para dokter dan solusi kesehatannya ya. Nah, tugasnya teman-teman adalah kalau lagi event MR, teman-teman udah ngundang tuh. Jadi sebelumnya tuh udah berteman dulu. Nah, ya, sebelumnya tuh sudah berteman dulu, ya mungkin yang ada di grup SBMR udah berteman dulu, udah menyapa-nyapa dulu. Jangan nyapa-nyapanya pas lagi mau event doang, jangan. Ya, tapi berteman dulu nih. Kalau setiap hari kita berteman 5 orang, 5 orang, 5 orang. Bayangkan 20 hari kita sudah bisa berteman dengan 100 orang. Gitu ya. Nanti kita undang lah mungkin ya pada saat webinar MR itu kita bisa ngundang 20 orang, 30 orang. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu. Oke? Nah, nanti misalnya oh saya nggak tertarik ah dengan tema MR gitu kan. Tapi bisa jadi dia tertarik dengan tema kesehatan. Ya, bisa jadi gitu. Tema kesehatannya saya bagus-bagus banget, gitu kan? Kayak kemarin tuh ya tentang pikiran. Kemudian yang berikutnya, yang sebelumnya itu tentang ultra processed food, gitu ya. Jadi dia sifatnya tuh edukasi. Nah, setelah itu kemudian ada assessment, ya, ada assessment mereka isi. Ada yang mau isi, ada yang enggak apa-apa. Ya, seperti itu. Makanya di sini ada yang namanya berlaku hukum jumlah. Ya, kalau kita cuma ngundangnya satu, ya bisa jadi dia mau apa enggak langsung habis. Tapi kalau kita ngundangnya 10 gitu kan mungkin 5 orang yang mau isi assessment. Nah, dari 5 orang ini mungkin yang ikut sesi meet the coach itu mungkin dua gitu ya. Nah, dari dua ini satu yang mau join program. Amin gitu ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga ada, nah nanti dari sini ya itu ada webinar program Susut 555 dan program sehat. Itu di hari, ih terbalik ini teh. Saya sebentar ya teman-teman ya. Ini aku ubah dulu. Aku ubah dulu. Ininya bukan hari Rabu. Karena memang kan tadinya kita hari Rabu ya. Ini kita ubah ini di hari Selasa. Eh, Allah. Ini hari Selasa ya. Ternyata ini saya screenshot. Ini hari Selasa. Ini hari Selasa ya. Hari Selasa jam 19.30 yang webinar sehatnya. Kemudian webinar affiliate-nya itu di hari Rabu. Tuker ya. Ini ditukar. Oke. Nah, jadi alurnya gimana? Ini alurnya. Ya, kita undang nih setiap minggu ya. Ini alurnya kita. Setiap minggu webinar revolusi sehat gitu ya. Nah, kemudian masuk ke assessment, kemudian abis itu sesi meet the coach ya. Kemarin mungkin masing-masing coach sudah nih gitu ya berapa orang gitu kan. Nanti dari sesi meet the coach ini ya teman-teman masuk ke sesi oh ya udah deh aku mau tahu tentang produknya. Jadi arahannya itu oh saya mau tahu tentang programnya sama saya mau tahu tentang bisnisnya. Ya maka kita undang ke sini gitu ya. Kita undang ke sini nih untuk programnya ya. Kemudian setelah itu oh untuk tahu saya mau tahu tentang bisnisnya gitu seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya ini training dan mentoring ya. Ada conference call setiap Senin sampai Jumat ya. Ini belajarnya banyak teman-teman. Ya, kemudian ada morning briefing ya, morning briefing, action harian, teknik sosial media gitu. Sosial media teman-teman yang pertama adalah memperbaiki profilnya dulu. Ya, profil teman-teman pertama seringin dulu deh ya postingnya. Ya, entah di Facebook boleh. Kalau Facebook itu banyaknya tulisan. Ya, kalau Instagram itu banyaknya itu foto-foto estetik. Ya, kalau di TikTok, ya TikTok yang paling gampang. Teman-teman mau ngomong apa aja di situ boleh. Pilih aja, saya mau edukasi dinar boleh nggak teh? Boleh. Ya, teman-teman edukasi dinar boleh. Edukasi dinar, edukasi keuangan, edukasi finansial boleh.
di TikTok. Setelah itu teman-teman ya bilang, bagi yang mau tahu gimana caranya masuk ke grup, bikinlah grupnya gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian bagi yang sudah beli program, ini ada onboarding program. Teman-teman jangan lupa daftar ya untuk yang tanggal 2 ini. Nanti yang sudah beli program daftar untuk ikut di tanggal 2. Oke, ikut di tanggal 2. Di sini ada penjelasan gimana programnya, pemakaian device dan alat gitu ya, dan grup. Gitu ya, ada grup pembimbingan dengan coach nutrisi dan dokter. Siap? Oke, mungkin itu aja teman-teman. Oh iya, kalau untuk promo, aku nggak ingat ya, naruh promo di sini ya. Jadi promo kita masih ada promo yang umum ya. Ini berapa hari terakhir nih? 27 sampai 31, mungkin sekitar 5 hari ya. Masih ada waktu